Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Ferdiansyah Putra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo, Fakultas Syariah dan Hukum, program jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kali ini, saya ingin memaparkan bagaimana implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika ada beberapa suara yang masuk karena dengan peralatan record yang sederhana. Apa sih itu kedaulatan rakyat dan negara hukum? Kedaulatan rakyat dan negara hukum merupakan dua konsep dasar fundamental dari sebuah konsep pemerintahan modern. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sebuah negara memiliki kualitas negara yang bagus. Lalu selanjutnya, pertama-tama, apa itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat atau demokrasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jean-Jacques Rousseau menyatakan legitimasi pemerintah berasal dari kehendak umum rakyat. Negara hukum merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua elemen dalam masyarakat, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. FIDIC dalam Introduction the Study of Law, the Constitution, mengidentifikasi 3 prinsip utama negara hukum: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu. Nah, untuk aspek-aspek implementasinya, ada beberapa faktor dalam pengimplementasiannya. Yang pertama, pemilihan umum. Pengimplementasian kedaulatan dalam negara hukum, pertama kita bisa lihat dari pemilihan yang bebas, adil dan berkala merupakan manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka dengan mempengaruhi arah kebijakan negara. Lalu yang kedua, ada pembagian kekuasaan. Sistem checks and balance yang melibatkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah implementasi penting dari kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Ini mencegah pemusatan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas. Lalu yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum yang menghormati kedaulatan rakyat harus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang penting untuk berpartisipasi politik yang bermakna. Lalu yang keempat, akses terhadap keadilan. Sistem peradilan yang independen dan dapat diakses oleh semua warga negara adalah komponen kunci dalam implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Ini memungkinkan untuk rakyat untuk menentang keputusan pemerintah dan mencari keadilan. Lalu yang kelima, ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah wujud penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Ini melibatkan keterbukaan informasi publik, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Nah, yang keempat ini ada beberapa contoh implementasi di berbagai negara. Yang pertama tentu saja ada Indonesia, yang kedua Amerika Serikat, ada Jerman, ada India, dan lain-lain. Lalu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada saat ini yaitu implementasi kedaulatan rakyat dalam negara itu proses yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan waktu. Itu memerlukan sebuah komitmen terus-menerus dari semua elemen masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan pelindungan hak-hak minoritas, antara kekuasaan dan pemerintah, dan kebebasan individu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini dan kemauan politik untuk mengimplementasikannya, negara-negara dapat terus memperkuat fondasi demokrasi mereka dalam kerangka negara hukum. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang enak di hati, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Peace.